Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang konseling psikologi individual. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Ayu Sundari, lalu ada Indri Anita, lalu ada Valira Rahman, lalu ada Sania Isabel, dan yang terakhir ada Malik Ibrahim. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pandangan teori konseling psikologi individual terhadap manusia. Konseling psikologi individual dipelopori oleh Alfred Adler. Model konseling psikologi individual didasarkan atas pandangan holistik mengenai pribadi manusia. Kata individual berarti bahwa manusia dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, manusia juga tidak terpisah menjadi bagian-bagian. Maka, kepribadian itu pandangan sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Psikologi individual tertumpu pada keyakinan pokok bahwa kebahagiaan dan keberhasilan seseorang umumnya berkaitan dengan keterkaitan sosial. Menurut Adler dalam Fauzi 2013, berpendapat bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang kuat untuk merasa bersatu dengan orang lain. Menurut Adler dalam Taufik 2012/78, masalah dalam kehidupan adalah yang menyangkut dengan sosial. Bagi Freud, komponen yang paling esensi dari kehidupan manusia adalah kemampuan untuk bercinta, bekerja. Bagi Adler, fungsi sehat tidak hanya cinta dan bekerja, tetapi perhatian lebih diarahkan bagi kesejahteraan bersama atau sosial. Manusia memiliki kebutuhan yang kuat untuk menempati dan menemukan tempat yang berarti dalam masyarakat. Tiadanya perasaan untuk mendapatkan tempat dan diterima orang lain merupakan salah satu musibah yang paling hebat terhadap permasalahan manusia. Manusia itu tidak hanya membutuhkan orang lain, manusia juga mempunyai perasaan untuk diterima orang lain. Selanjutnya, perkembangan kepribadian konseling psikologi individual. Yang pertama, pada periode umur 4-5 tahun merupakan saat yang menjadi dasar yang sangat menentukan perkembangan kepribadian seseorang. Yang kedua, menurut Rohmat Natawijaya 1987, perasaan rendah diri itu dapat merupakan sumber kreativitas. Tujuan hidup adalah kesempurnaan dan ukuran kesenangan. Yang ketiga, Gerald Corey 1988 menguraikan bahwa orang mencoba mengatasi inferioritas dasarnya dengan kekuasaannya. Yang keempat, manusia termotivasi untuk menguasai situasi hidupnya sehingga dia merasa puas dan dapat menunjukkan keunggulannya, paling sedikit dalam bayangannya sendiri. Perkembangan kepribadian salah suai atau abnormal. Pada dasarnya, keabnormalan kepribadian seseorang disebabkan oleh inferiority yang tidak terulangi dengan baik atau dibesar-besarkan serta berlangsung secara tidak wajar, akan dapat menimbulkan bibit ketidaknormalan, apalagi dibarengi dengan kecacatan fisik maupun mental. Perlakuan orang tua yang tidak wajar dan atau anak ditelantarkan oleh orang tuanya. Tujuan konseling individu yaitu ada 3. Yang pertama, mengubah konsep tentang diri klien sendiri. Individu mengalami masalah sebetulnya disebabkan oleh karena konsep diri yang dimiliki bersifat negatif, dalam arti dia sering melihat dirinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, melalui perubahan konsep diri sendiri diharapkan akan dapat perubahan pula fisik. Yang ketiga, dari perubahan fisik diharapkan akan berubah pula hidup dan akhir dapat diubah tingkah lakunya. Peran konseling psikologi individual adalah membantu klien dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Karena konsep diri yang dimiliki yang mungkin bersifat negatif. Individu merasa apa yang ada dalam diri tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Konseling psikologi individual diharapkan akan mengubah konsep diri sendiri
dan mengubah fisik. Dari perubahan ini akan mengubah gaya hidup dan tingkah laku. Menurut Prayitno, fungsi konseling psikologi individual terdiri dari fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan atau pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi. Kelebihan dan kekurangan konseling psikologi individual. Kelebihan yang pertama adalah keyakinan yang optimistik bahwa setiap orang dapat berubah, dapat mencari sesuatu, arah evaluasi manusia yang bersifat positif. Yang kedua, penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah konseli. Yang ketiga, menekankan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah, akan tetapi manusianya lah yang sakit atau salah. Yang keempat, menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Kemudian, kekurangan dari konseling psikologi individual antara lain adalah yang pertama, terlalu banyak menekankan pada tilikan intelektual dalam upaya perubahan. Yang kedua, penekanan yang berlebihan pada pengalaman, nilai, dan minat subjektif sebagai penentu perilaku. Yang ketiga, meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu. Dan yang keempat, terlalu banyak menekankan tanggung jawab pada keterampilan diagnostik konselor. Terima kasih.